Apa sih itu pakem? Pakem itu adalah sebuah strategi pembelajaran pendekatan instruksional yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman kegiatan dengan penekanan belajar sambil bekerja secara mandiri. Pakem ini merupakan akronim dari pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ya, teman-teman, nilai-nilai karakter dalam strategi pakem ini bermacam-macam. Yang pertama ada komitmen, yang mana metode dan strategi pembelajaran bermanfaat untuk siswa sesuai dengan kebutuhan siswa dan bersifat pribadi. Yang kedua, tanggung jawab, yang mana suatu proses belajar yang memberi wewenang pada siswa untuk berpikir kritis. Di sini, guru lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, menghormati ide-ide siswa, memberi pilihan, dan memberi kesempatan pada siswa untuk memutuskan sendiri. Yang ketiga itu ada motivasi. Motivasi belajar ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dalam pembelajaran ini, motivasi intrinsik siswa harus lebih dikembangkan agar proses belajar yang ditekuninya muncul berdasarkan minat dan inisiatif sendiri, bukan karena dorongan lingkungan atau orang lain. Nah, teman-teman, adapun asas-asas pembelajaran pakem itu ada 8. Yang pertama, mendorong siswa untuk menghafalkan. Yang kedua, mengarahkan siswa untuk bertanya. Yang ketiga, memulai diskusi interaktif. Yang keempat, mengajak siswa belajar di luar ruangan. Yang kelima, mengembangkan kreativitas siswa. Yang keenam, melatih penelitian. Yang ketujuh, mengadakan studi banding. Dan yang terakhir, melatih jurnalistik siswa. Nah, adapun prosedur pelaksanaan pembelajaran pakem itu di SD, yang pertama, kita harus memahami sifat yang dimiliki anak, karena kan sifat anak itu adalah beragam-ragam. Yang kedua, mengenal anak secara personal atau pribadi. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian dalam sistem belajar. Nah, adapun variasi pengembangan pakem ini, yang pertama, kita harus memprioritaskan pelatihan guru. Yang kedua, optimalisasi micro-teaching, yaitu ini bisa dijadikan sebagai alternatif eksperimentasi pakem. Yang ketiga, mencoba time teaching. Yang keempat, menerapkan moving class, yaitu siswa perlu suasana, tempat, dan kondisi baru sehingga tidak jenuh. Yang kelima, membuat diktat praktis. Nah, dari sistem-sistem yang telah kita buat melalui pembelajaran pakem, ternyata teman-teman, pembelajaran pakem ini memiliki keunggulan juga dan kelemahan juga. Nah, adapun keunggulan dari pembelajaran pakem ini, dengan strategi pembelajaran pakem, guru tidak hanya monoton saja dalam menyampaikan materinya, namun dapat bervariatif dan lebih kreatif dalam menampilkan berbagai hal materi kepada siswanya. Begitu pula dengan keadaan peserta didik akan lebih enjoy dalam menangkap materi. Guru lebih dekat dengan siswa karena dengan prinsip pakem, maka guru selalu menjadi inspirator dan motivator bagi mereka, tentunya lebih mengenal masing-masing individu. Nah, teman-teman, dari keunggulan dari pembelajaran pakem itu, ternyata pembelajaran pakem juga memiliki kelemahan, yaitu sebagaimana keterangan tadi, pakem menuntut seseorang guru untuk aktif dan kreatif dalam mengembangkan ilmu dan wawasannya. Nah, program ini mengharuskan seorang guru untuk berperan aktif, proaktif, dan kreatif dalam mencari dan merancang media atau bahan ajar alternatif yang mudah, murah, dan sederhana. Namun, tetap relevan dengan tema pelajaran yang sedang dipelajari. Selain itu, guru juga harus mengubah pandangan bahwa belajar hanyalah ritual yang membosankan, sebab pakem juga memperhatikan bakat, minat, dan modalitas belajar siswa, bukan semata potensi akademiknya saja. Nah, disinilah tanggung jawab semua pihak, khususnya pemerintah dan kepala sekolah, untuk segera mensosialisasikan pakem secara intensif dan ekstraktif. Nah, pelatihan demi pelatihan harus segera diadakan untuk mengubah min dan frame thinking dan ajar guru terbuka terhadap pakem, sehingga mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran yang diampunya. Sebagai calon guru ataupun guru, jangan pernah menyerah terhadap sulitnya proses yang dilalui dalam pembelajaran, karena kesuksesan gemilang identik dengan rumitnya proses dan berliku-likunya kendala yang dilalui. Justru,
Dari proses panjang itulah kematangan, kedewasaan, dan kecemerlangan lahir dengan kekuatan untuk perubahan pada yang lebih baik. Nah, teman-teman, itulah tadi pengertian dari pakem dan cara pelaksanaannya dalam pembelajaran. Mungkin itu saja, mohon maaf atas kesalahan.